Bro, akhirnya kita berkesempatan untuk melihat secara langsung New CBR 250 RR K64N yang sudah besar kesamaan semuanya. Dan kita akan bedah, Cak, detailnya seperti apa. Mungkin teman-teman banyak yang komen ya tadi di Instagram dan juga beberapa postingan IWB bahwa kenapa Cak IWB kok sami mawon. Memang IWB sudah tegaskan sampean. Secara looks sepertinya tidak akan banyak berubah. Tapi detailnya banyak yang berubah. Ini yang harus besar ke sampean. Nih lihat ya, jadi kalau sampean perhatikan bagian depannya itu berubah total, Cak. Nih, ya, jadi revisi di bagian sini ya, bagian moncongnya sini dirubah sama HM. Kalau kita lihat secara garis besar dia tidak lagi sama. Di bagian sini ada tarikan ke atas, ya kayak gini. Sementara kiri kanan kasih lubang dan lubang. Sementara di bagian sini, nah ada permainan, Cak. Jadi ada layer, lihat kan permainannya yang kita perhatikan. Ada kayak coakan di sini. Ya, kemudian ada lagi layer yang berbeda. Jadi ini seperti bertumpuk-tumpuk ya layernya. Kalau untuk reflektornya sama ya. Jadi konfirmasi dari AHM, reflektor masih menggunakan model yang lama karena konfirmasi dari Honda katanya dari survei mereka, teman-teman semuanya sampean masih menyukai desain atau bentuk reflektor ini, makanya dipertahankan. Jadi salahnya sopo Kang Mas, salah sampean berarti kalau sami mawon. Nah, sementara untuk bagian sini tidak polosan banget. Jadi kalau kita perhatikan di bagian sini tuh ada semacam kayak permainan, nih lihat nih, dekatnya kayak gini tuh. Jadi ada kayak tanduk begitu, ada siung ya, taring ya kalau kita perhatikan. Jadi ada coakan ke dalam sini, jadi nggak polosan banget. Sini ada coakan, lihat nih, sampingnya berbeda banget. Kita lihat dari jauh seperti ini, yes. Siklas sama aja, gara-gara reflektornya ini mirip seperti ADV 160 ya. Akan tetapi kalau lihat detailnya itu berbeda. Jadi gitu, Cak. Nah, jadi gitu ya, dari samping. Dan bahkan di bagian fendernya pun sampai akan menemukan perbedaan di bagian sini. Lihat nih. Kalau nggak salah demikian ya. Ini ada tarik-tarikan ya, permainan lagi casing-casing yang membuat feel-nya lebih sporty. Nah, jadi gitu ya. Kalau kita lihat dari samping sini, mungkin sekilas sama, tapi ada perbedaan di bagian sini, Cak. Ini sama, berbeda di sini. Dan yang jelas untuk bagian pelek-peleknya masih sama, rodanya juga masih sama. Disuplai IRC Roadwinner dengan ukuran 110/70 ya, seperti ini. Dan untuk RR ini kita perhatikan SP ada rim stiker ya di rimnya, RR tulisannya warna merah. Ini adalah warna yang black ya, black campur ini rada blue ya. Jadi ini black tapi ini sedikit blue dan ada tarikan di sini, ada stripping di sini. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi di bagian lidah di sini ada tarikan juga. Stripping kalau kita lihat dari samping seperti ini. Nah, jadi gitu ya. Ini, Cak, dari sini aja udah kelihatan kan perbedaannya. Perhatikan nih. Tarik-tarikannya bagian sini berbeda total. Ya, berbeda total bagian detailnya maksudnya. Ada tarikan lagi, permainan-permainan secara detailnya seperti ini. Honda memastikan perombakan mereka pada fairnya hampir semuanya. Bahkan di sini saya menemukan ada permainan dua layer ya. Jadi ada semacam tarikan di sini, jadi bertumpuk dan dia bolong, Cak. Jadi ada dua casing yang berbeda. Ini casing yang berbeda yang dicangkokkan oleh mereka. Dan di sini ada coakan di sini. Lihat ada coakan. Kalau dilihat dari jauh, iya, siap, aman-aman. Kita jari jauh seperti ini. Nah, untuk bagian dalamnya juga berbeda, Cak. Tuh, dalamnya berbeda nih. Dari sininya berubah ya. Dan bagian tengahnya sini juga berubah, lihat nih detailnya. Kalau perhatikan memang agak mekar sih, Cak ya. Kalau kita lihat dari sininya agak mekar. Jadi yang pasti lihat nih, sosoknya agak mekar. Jadi lebih gede sih, kiri kanannya lebih gede, lihat tuh. Gara-gara ada tambahan casing nih, Cak, di sini. Oke, nah bagian sini bawahnya ada juga perbedaan di bagian sini. Ada tambahan layer di sini ya. Jadi kalau kita lihat ada coakan begitu. Dan di bagian sini juga ada sentuhan. Lalu di bagian tangkinya pun juga berubah, Cak. Honda memastikan mereka melakukan sentuhan pada tangkinya. Jadi di sini berubah ya, ada semacam kayak tambahan lagi kayak gitu. Kalau nggak salah demikian. Untuk atasnya agak mirip ya, tapi secara umum berubah di sininya. Nah, ini bagian panel-panelnya ya. Sekarang sudah ada namanya hazard. Kalau kita lihat di speedometer. Speedometer sama aja ya, tulisan CBR. Untuk riding mode-nya sama ya, masih sport plus dan comfort ya. Bedanya di sekarang ada hazard. Nah, kayak gitu, lihat nih. Tuh.
ada hazard. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat bagian sini, Cak. Kita kembali lagi bagian sini ya. Jadi ini panel-panelnya ada led biasa, panelnya sama. Ada mode, kemudian juga ada klakson di sini. Ada lampu sen di sini. Sementara ini engine kill dan starter. Ada tulisan throttle by wire sama. Tulisan Showa SFBP yang sama. Ya maksudnya ini improve, ada SFBP-nya. Jadi sudah mengikuti yang generasi lainnya. Dan kalau kita lihat untuk kunci-kunci masih sama ya. Jadi belum kilas kalau sama nanya. Lalu untuk yang seri ini sasisnya declare warna merah. Ini berubah, ada tulisan RR di sini ya. RR ada tulisan R di sini. Kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari atas seperti ini. Nah, seperti ini. Ada coakan di sini kayak semacam tarikan begitu. Dan kalau kita lihat di bagian sini juga lebih pipih, Cak. Nah, jadi ini belakangnya berubah, Kang Mas. Detailnya berubah, lihat nih. Jadi lebih detail banget ya ininya ya, sentuhannya berubah, lebih keren sih menurut BB yang baru ini, lebih pipih dan ini juga lebih tipis ini ya. Ini bolong tapi tipis banget tuh. Ya, kelihatannya memang sekilas sama ternyata bedanya jauh, Cak. Dan kalau kita lihat dari samping seperti ini, lihat nih. Samping seperti ini. Nah, reflektornya sama aja. Memang ini tidak banyak berbeda ya, reflektor sama aja. Sementara di bagian sini tuh ada semacam tuh lihat tuh. Ada casing yang nongol di sini, Cak. Kayak bilah begitu modelnya, ya. Cadas juga nih. Kalau belakangnya sama aja, nggak berubah. Fender-fendernya juga sama. Dan kalau kita lihat dari belakang seperti ini, lebih agresif sih MotoGP. Tuh. Nah, tuh kan. Tuh, lancip-lancipnya nih, Cak. Ini kelihatan nggak sampean? Ini pipih ya. Pipih mekar kiri kanan dan lebih tipis. Juga bolongannya lebih tipis sini, lebih kecil. Nah, oke. Kita lihat di bagian samping sini juga berubah, berbeda ya. Jadi bagian samping sini ada perubahan. Kita perhatikan untuk sininya nih. Nah, casingnya juga lebih buka ya rasanya ya. Kalau salah YB mau dikoreksi, tapi begitu. Dan kalau kita lihat di bagian sini juga gila, casingnya berubah, Cak. Ada banyak coakan di sini, ada bolongan, coakan. Sini ada tarikan ke bawah. Ini juga berubah, ada kayak bolongan. Ini untuk melepas panas lebih mudah informasinya. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya sini juga berubah. Secara umum memang perubahan bagian sampingnya cukup banyak, Cak. Seperti ini. Tuh detailnya ya, tuh. Detailnya dari bawah ya. Ada tulisan SPR besar. Ini kelihatan bertumpuk-tumpuk. Nah, seperti ini sosoknya. Oke. Dan ini bagian bawahnya. Untuk engine semuanya pasti kamu sama nanya, CWP bedanya apa? Bedanya adalah kompresi lebih tinggi dari 12,1 menjadi 12,5. Sekarang kompresinya jadi lebih padat dan juga dari ring pistonnya berubah. Kemudian juga pistonnya juga lebih dirubah ya. Jadi lebih kompresi tinggi dan beberapa perombakan seperti camshaft yang lebih mumpuni sehingga sekarang powernya naik. Untuk SP ini menjadi 42 PS. Ini terbesar, Cak, di kelasnya. Untuk 2 silinder ya, gila nih, bisa tembus 42 PS. Nah, sementara bagian sini masih sama ya, untuk footstepnya, lalu bagian bawahnya juga sama, dan untuk swingnya juga sama ya. Sementara belakangnya masih sama, ukurannya nggak berubah, masih disuplai road winner. Nih, lihat nih, Cak, 140 ya, dan ada, lihat nih, kita lihat disuplai oleh NK, Cak, tuh lihat, tuh NK loh, untuk pelek-peleknya. Jadi tadi WB sempat diajak untuk melakukan tour. Memang untuk memproduksi CBR ini sangat ketat. Jadi AHM pun hanya bisa memproduksi 40 unit sehari. Bandingkan dengan Matic ya. Dimana Matic itu brojol 22 detik 1 biji, 1 unit. Untuk CBR hanya 8 menit ya, hanya 1 unit. Jadi memang jauh banget karena memang kualitas, good quality, ketelitian sangat diperhatikan untuk yang versi ini. Oke. Nah, jadi kita sekarang coba untuk nyalakan ya. Wan, coba lampu ini, Man. Lampu jauh, Man. Oh, emang hidupin ya? Gak usah deh. Gak bisa ya? Di itu aja. Ya. Oh, nggak bisa ya? Ya. Nah, itu lampu jauhnya kiri kanan. Pojok kiri kanan. Lampu hazard, Man. Nah, kayak gitu. Terus belakangnya. Belakangnya seperti ini. Oke, cukup, Wan. Thank you, Wan. Rem ya? Oh ya, rem. Nah, seperti ini belakangnya.
Jadi belakangnya tuh, Cak, ini nah lebih runcing di sini, Cak. Nah, jadi nggak sama dengan sebelumnya. Jadi lebih runcing dan kesannya jadi sporty abis. Lebih garang sih, tuh lihat. Kayak gini. Sip. Udah, Wan, thank you, Wan. Nah, jadi kalau kita lihat, Cak, dari sini aja kalau sama nongkrong, ini sudah beda nih. Jadi bolongannya tuh terasa bolong di sini. Itu bolong ada bilah-bilah begitu ya. Lihat nih. Bilah-bilah. Jadi feel-nya memang garang. Nah, jadi ini adalah CBR 150 RR yang SP generasi terbaru K64N. Nah, kita lihat sini detailnya. Perhatikan belakangnya ya. Belakangnya saman untuk pelototin aja. Saman puas, ya kan? Bolongannya berbeda sini, jadi ini lebih pipih. Untuk yang ekornya, buritanya. Nah, bagian swing armnya sebelah kiri. Kayak gitu. Nah, ini bagian fairingnya kiri kanan. Tangkinya berubah lebih mekar. Ada sentuhan lagi. Di sini ya, sentuhan di bagian situ. Jadi kita perhatikan aja lebih dekat lagi. Sudah menggunakan ASAVBP dan nah sosoknya seperti ini. Yes, bagian depannya saya mensimbolkan sendiri, Cak. Powernya adalah 42 PS dengan perombakan di sektor engine. Nah, bagian sini beda banget, Cak. Lihat kan? Nah, bagian tebing depannya, fairing depannya bertumpuk-tumpuk, Cak. Oke. Bagian samping juga dirombak seperti ini detailnya. Semprotin aja. Bagian buritanya seperti ini. Sampingnya juga berubah. Kita lihat dari jauh seperti ini. Yes. Nah, kita lihat dari depan. Nah, depan seperti ini, ya kan? Jadi kalau kita lihat dari depan, atas, perhatikan sosoknya, lihat nih. Jadi lebih lancip MotoGP ya, lebih lancip sininya, menukik dia modelnya, lebih seirama ya. MotoGP cembung dia, di sini cembung. Lalu untuk untuk spionnya sama, adjusternya begini. Nah, jadi gitu. Oke, jadi dia fleksibel 360 derajat. Nah, ya, ini kelebihannya CBR 250R itu begini, Cak. Oke, jadi masih oke. Dan di sini juga lebih runcing kesannya. Ada perombakan di sekitar sini. Oke. Dan motor ini dijual dengan harga termurah 69 jutaan kalau nggak salah ya. Dan termahal di angka 80 jutaan sekian. Nanti bisa kesampaian. Oke. Yes, jadi gitu, Cak ya. Informasi IWB. Kang Mas, saya sudah perhatikan semuanya. IWB sudah beberkan kesampaian tentang detailnya. Bahwa memang secara looks ya. Kalau sampai nanya tentang sosoknya, pasti sampai berpikir, Sami mawon Cak IWB. Betul, Cak. IWB sangat setuju mas sampean bahwa kok looksnya kok kayaknya sekilas sama. Tapi ternyata kalau kita lihat secara detail itu berbeda. Itulah kenapa IWB tadi sempat nanya ke AHM, kenapa ya mereka kok seolah-olah kayak ADV 150 atau 160, di mana mereka masih mempertahankan untuk reflektor depan dan juga belakang, kok sami mawon. Kenapa mereka nggak berubah supaya all new? Jadi ternyata jawabannya adalah gara-gara sampean juga, Cak. Jadi informasinya dari survei, ternyata sampean masih menyukai bentuk lampu yang CBR ini, termasuk belakangnya. Itulah kenapa mereka nggak berubah. Dan kalau sampean nanya mengenai kenapa nggak menggunakan dual disc brake, nah sekarang gini, bisa aja mereka memberlaku atau mencangkokkan dual disc brake, tapi ternyata itu bisa meningkatkan harga jual. Makanya ini adalah proporsional yang sudah dihitung sedemikian rupa supaya harga tetap oke, tapi saya mendapatkan motor yang oke banget. Jadi basicnya adalah secara all casing itu berubah total ya. Jadi detailnya dari depan, samping, fairing, bahkan tangki pun berubah, termasuk buritan berubah ya. Akan tetapi ada beberapa komponen yang dipertahankan, yakni reflektor depan, kemudian juga belakang, termasuk pelek-pelek, lalu juga termasuk dari knalpotnya sama aja. Namun kalau kita ngomongin engine, motor ini sudah sangat powerful karena kompresnya dinaikkan dari 12,1 menjadi 12,5 sehingga secara power meningkat 4
dari 1 PS ya, dari 41 menjadi 42 PS. Jadi ini artinya adalah ini motor the best soal di kelasnya ya. Jadi the best power karena dia masih 2 silinder. Dan kalau sama nanya mengenai Cak IWB kapan 4 silinder, ternyata indikasinya AHM masih kurang tertarik, Cak. Soalnya harganya bisa naik tinggi banget. Tapi yang jelas saat ini adalah motor yang terbaik diberikan AHM buat sampean semuanya. Jadi intinya adalah, Cak, ini sudah hazard, ada hazardnya. Secara ECU berbeda, kemudian secara engine juga berbeda. Dan kalau sama nanya, bisa nggak Cak IWB kalau kita mencangkokkan hazard ini pada CBR yang lama? Ternyata jawabannya adalah sulit ya, karena ECU-nya berbeda. Artinya ya sampean harus mengganti cukup banyak kalau harus mencangkokkan hazard. Dan juga power engine-nya, camshaft-nya berbeda, ring pistonnya berbeda, pistonnya juga berbeda, kubahnya. Jadi ini yang membuat motor ini lebih powerful ya. Jadi gitu aja sih, Cak, informasi Iwan Benaran langsung dari AHM. Semoga mencerahkan sampean semuanya. Dan yang jelas, Cak, terawangan IWB jebol kembali bahwa hari ini ternyata yang diluncurkan bukan Vario, tapi CBR 250RR K64N. Just kita tunggu seminggu lagi apakah ada kejutan dari AHM lainnya. Oke, Cak, gitu aja informasi Iwan Benaran. Matur nuwun sama sudah menonton video ini. Sama kita sudah dulu ya. Kalau sama suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh, lagi sama sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat